Ba'du amsayna wa amsamkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, naungilah kami keberkahan pada bulan Rajab ini dan juga nanti bulan Sya'ban. Sampaikan kami untuk mendapatkan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bahasan hadis Riyadhus Shalihin masih pada bab al-muraqabah dan kita akan membahas ayat ke-6. Ini merupakan hadis ke-6 ya, hadis ke-6 yang merupakan hadis yang cukup panjang tentang cerita Nabi. Cerita yang Nabi sampaikan kepada sahabat tentang Bani Israel atau 3 orang dari Bani Israel. Sebelum kita bahas tentunya perlu kita paham ya, bahwa Nabi SAW dalam menyampaikan sesuatu seringkali didominasi oleh wahyu, ya, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ketika beliau menyampaikan kisah-kisah yang tentunya Nabi tidak pernah belajar, tidak pernah mendapatkan informasi dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, dan nanti setelah itu Nabi menyampaikan kepada sahabat tentang kisah-kisah yang ada. Ini menegaskan bahwa beliau memang Nabi, Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu didukung oleh wahyu. Tidak ada wahyu kecuali diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalaupun mungkin ada seperti ini, ada manusia selain Nabi, bukanlah wahyu, tapi ilham atau firasat. Ada firasa, artinya ya bahasa kita firasat. Atau ilham, sesuatu yang diprediksi oleh manusia selain Nabi. Sementara ketika Nabi menceritakan sesuatu yang akan terjadi atau yang sudah terjadi pada masa lalu, itu bagian daripada wahyu yang kalau masa lalu akan diambil hikmah dan pelajarannya, yang akan datang bukan prediksi, tapi merupakan perintah Allah, sebuah wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasul. Nanti Rasul menyampaikan untuk menjadi motivasi umat, sehingga nanti umat bisa mewujudkan dan merealisasikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Contohnya lah ya, ketika Nabi hidup, sahabat hidup saat perang Khandaq. Di situ kan pernah ditemukan batu yang sulit dipukul atau sulit dipecahkan. Sehingga Nabi turun tangan lalu memukul, dan pukulan pertama ya, keluarlah percikan api. Ya. Nah, maka Nabi waktu itu mengucapkan Allahu Akbar. Sahabat juga mengikuti Allahu Akbar. Pukul kedua, keluar lagi percikan api, dan Nabi mengucapkan Allahu Akbar, dan sahabat pun mengucapkan Allahu Akbar. Begitu pula yang ketiga, percikan api keluar, lalu Nabi mengucapkan Allahu Akbar, dan seluruh sahabat mengucapkan Allahu Akbar. Lalu Nabi setelah itu menceritakan bahwa pukulan pertama bahwa kalian akan membuka Romawi, akan mengalahkan kerajaan Romawi. Pukulan pertama, kata Nabi, aku diperlihatkan oleh Allah bahwa kalian nanti akan menguasai Romawi. Pukulan kedua, aku diperlihatkan oleh Allah bahwa kalian umat Islam akan mengalahkan Persia. Sementara pukulan ketiga bahwa kalian akan mengalahkan kerajaan Kisra, kerajaan Kisra yang di Yaman. Apakah Nabi melihat dan menyaksikan?
Satu saja yang Nabi mengikuti dan menyaksikan, yaitu Romawi. Dikalahkan oleh Rasul, dan Rasul menyaksikan akan kekalahan Romawi, yaitu perang Tabuk. Itu ya, kalau perang Khandaq kan tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 ya Hijriah, betul. Nah, sementara tahun perang Tabuk itu tahun ke-9. Jadi 4 tahun terrealisasi. Sementara Persia kalah oleh Umar bin Khattab di saat beliau menjadi khalifah, yang berarti 10 tahun kemudian. Artinya jauh ya, dan Nabi tidak menyaksikan. Yang menyaksikan adalah sahabat, yaitu Umar dan lain-lain. Sementara Kisra setelah itu. Ada juga yang kita kenal juga dengan penaklukan Romawi Timur. Ya, ini Romawi kedua. Ya. Kalau tadi kan Romawi yang menguasai Syam, yang menguasai kerajaan yang ada di Turki, ya, yang sekarang kita kenal dengan Istanbul. Ya. Dulu kan Konstantinopel, ya, itu Romawi Timur. Ya. Nabi pernah mengatakan, Latuftahanna al-Qistintiniyah. Nabi mengatakan di hadapan sahabat, kalian kelak nanti akan menaklukkan kota Konstantinopel. Kira-kira sampai tahun berapa akhirnya umat Islam menaklukkan kota Konstantinopel? Tidak di masa Abu Bakar, tidak di masa Umar, tidak di masa Utsman, tidak di masa Ali, enggak ada. Bahkan percobaan juga dilakukan di masa Muawiyah. Ya, jadi Muawiyah pernah mengutus, atau anaknya ya, Yazid bin Muawiyah mengutus pasukan untuk merealisasikan janji Nabi. Atau ya wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi bahwa nanti umat Islam akan melakukan kota Konstantinopel. Apakah telah terjadi? Tidak terjadi. Tidak berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Apakah dengan ini berarti Nabi bohong? Berarti Nabi dusta? Berarti salah? Enggak. Umat tetap optimis bahwa nanti sesuai dengan janji Nabi, perkataan Nabi, Konstantinopel akan dikuasai. Muawiyah kira-kira berapa tahun ya berkuasa? Ya. Hampir ratusan tahun. Ya. Berarti ratusan tahun, ya, 100 tahun lebih kalau nggak salah Muawiyah. Setelah itu Abbasiyah. Abbasiyah lebih lama, 800 tahun menjadi khalifah, ya, turun-temurun, ya. Nah, di antara khilafah yang ada di Abbasiyah juga akan mewujudkan janji Nabi, Latuftahanna al-Qistintiniyah. Kalian akan menguasai kota Konstantinopel. Di zaman Harun ar-Rasyid akhirnya berusaha, tapi nggak berhasil juga. Tiap kali diusahakan untuk menaklukkan nggak berhasil karena memang kokoh ini pertahanan kota Konstantinopel begitu kokohnya. Sampai akhirnya baru dikuasai sekitar 100 tahun lebih, bahkan 1000 tahun, ya. Berarti 10 abad, ya, yaitu di masa Turki Utsmani, ya, yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Baru dikuasai. Hampir 1400 tahun. Bukan 1400, 1200 tahun. Ya. 1200 tahun baru terkuasai kota Konstantinopel. Dan bahkan juga nanti akan kita lihat bagaimana janji Nabi akan terwujud, bahwa kita akan berkuasa, umat Islam akan kembali menunjukkan kekuasaannya dan akan menjadikan khilafah. Khilafah yang terakhirnya. Siapa yang melakukan? Ya. Nah, ini tentunya siapa saja bisa. Ya, siapa saja bisa untuk menjadi ya, orang yang menunjukkan Islam dan mendirikan khilafah sesuai dengan manhaj an-nubuwah, manhaj kenabian. Nah, di antara juga kisah masa lalu Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana Allah senantiasa memantau hambanya ketika diberikan nikmat. Ini intinya. Di hadis ke-6 ini diceritakan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau Abu Hurairah itu mendengar Nabi pernah berkata. Ya. Ini berarti ya, kalau Nabi itu kan hadisnya itu diambil dari 4 perkara, ya, hadis, ya.
Ya, hadis itu diambil dari 4 perkara. Pertama, perkataan Nabi. Nabi menyampaikan langsung kepada sahabat. Nah, ini berarti seperti ini. Sami'an Nabi. Ya, Abu Hurairah bercerita Nabi SAW yaqul berkata. Kadangkala dengan perbuatan. Ya. Nabi tidak berkata-kata, namun sahabat menyaksikan. Lalu akhirnya para sahabat menceritakan, begini perbuatan Nabi, begini akhlak Nabi. Perbuatan Nabi. Ya. Seperti sholat. Ya. Nabi nggak pernah mengatakan, kalian sholat, saya ajarkan ya. Nanti kamu berdiri, takbiratul ihram, setelah itu baca bismillah, setelah itu ruku, setelah itu baca Al-Quran yang kamu bisa. Tidak begitu. Nabi memperlihatkan bagaimana beliau sholat, lalu disaksikan oleh sahabat, lalu akhirnya sahabat melakukannya. Maka disebut dengan hadisun fi'liyun. Hadis perbuatan Nabi. Ya. Atau yang seringkali juga sahabat berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu kaza. Bahwa Nabi kalau tidur begini, ya, dengan berbaring dan menghadap kiblat, ya, atau dengan miring, ya, memiringkan badannya. Ya. Biasanya tanda-tanda bahwa itu adalah perbuatan Nabi dengan kalimat kana. Ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaza. Ya. Nabi begini kalau berbuat. Kadangkala pula dengan takrir. Ya. Nabi SAW tidak berbuat, namun yang berbuat sahabat. Tapi Nabi menyaksikan. Tapi Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Nabi nggak berbuat, Nabi tidak berkata, yang melakukan adalah sahabat. Tapi Nabi tidak mengingkari, berarti itu adalah ketetapan Nabi dari perbuatan sahabat-sahabat yang menjadi juga hadis Nabi. Berupa namanya takrirun Nabi. Ketetapan atau keputusan Nabi dalam perbuatan atau atas perbuatan dilihat oleh Nabi terhadap sahabat. Contohnya kan, bahwa sahabat pernah ya memakan ya binatang seperti biawak ya. Ya. Apa? Kadal dub ya. Ya. Kalau kita kadal ya, kadal gurun ya. Kalau sekarang dijadikan pelecehan ya, kadrun gitu kan. Ya. Nah, Nabi melihat yang dimakan sahabat, ya. Tapi Nabi nggak menyalahkan, tidak mengingkari, tidak melarang. Ya. Nabi tidak melarang melihat, ya diam aja, gitu kan. Nah, ini akhirnya dikatakan oleh sahabat atau para sahabat mengakui bahwa ini merupakan takrir hadis bahwa sahabat melakukan tapi tidak diingkari. Lalu yang keempat adalah sifat, ya, sifat Nabi. Ya. Ini merupakan hadis juga yang Nabi seperti pemaaf. Ya. Nabi adalah penyabar. Nabi SAW selalu santun, sopan. Ya. Nah itu disaksikan oleh sahabat. Nah itu adalah sifat Nabi yang disebut dengan hadis dari sifat Rasulullah SAW. Ini artinya kita bisa memahami bahwa Nabi SAW ketika berkata, ketika berbuat, ketika menyaksikan perbuatan sahabat, dan ketika dia punya sifat, maka semuanya menjadi hadis yang menjadi ukuran bahwa kita boleh mengikuti apa yang beliau lakukan, beliau katakan, dan beliau tetapkan, dan juga yang menjadi sifat-sifat Nabi. Nah di sini adalah perkataan Nabi. Hadisun qauli, hadis perkataan Rasulullah, yang beliau berkata atau bercerita, ya, inna salasatan min bani Israel, bahwa ada 3 orang Bani Israel. Mereka macam-macam. Ya. Pertama, Abroso, ya, salah seorang dari mereka, ya, itu badannya belang, ya. Kulitnya belang, ya. Kulitnya, ya kalau belang itu seperti kalau ini kan ada namanya, dia punya pigmen ya. Kulitnya itu ada yang putih, ada yang hitam, ya. Kayak orang bule, tapi bukan bule, kan? Dan kalaupun putih, nggak semuanya putih, ya, setengahnya putih, ya. Wajahnya kadang ada yang hitam, ada yang, karena kekurangan apa namanya pigmennya, itu kan? Ya. Nah itu belang dia, jadi malu dia berkulit belang. Yang kedua, ya, wa akro, yang kepalanya botak, ya. Tidak punya rambut, ya. Sehingga dia malu juga dengan kepala yang botak, tidak pernah tumbuh, ya, akan rambut di atas kepalanya. Yang ketiga a'ma, yang ketiga buta. Ya.
Nah, Allah menguji mereka, ya. Aradallahu an yubtalahum, an yabtalihim. Bahwa Allah ingin menguji mereka dengan mengutus, ya, an yabtaliyahum fa ba'asa ilaihim malakan. Akhirnya Allah mengutus malaikat, ya. Nah, ini berarti juga malaikat kadangkala menjadi seperti manusia. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk memberikan sesuatu kepada manusia yang dikehendaki, ya. Bisa kepada orang biasa atau kepada Nabi SAW, ya. Karenanya kita nggak perlu, ya, atau jangan sampai kita ketika berhadapan dengan orang yang kita tidak ketahui, kita langsung melecehkan dia. Jangan sampai, ya. Apakah mungkin peminta-minta, atau mungkin juga orang yang bajunya lusuh, atau orang-orang yang kita lihat rendah itu. Jangan sampai kita hinakan dia. Khawatir kalau dia malaikat. Ya. Karena malaikat itu bisa saja datang pada saat kita, ya, ada di situ, kan. Makanya ini sebagai peringatan juga, atau juga bagian daripada pelajaran, jangan sampai mudah kita menganggap orang remeh, ya. Mungkin Allah utus malaikat menjadi peminta-minta untuk menguji kita, apakah kita mau memberi atau tidak. Ya. Kalau sekarang kan mungkin ada, ya, di televisi atau juga di media sosial, kan, diuji, kan. Ada seorang artis menjadi orang yang, ya, peminta-minta dan sebagainya, diuji, kan. Kalau misalkan diberi berarti orang ini baik, akhirnya dibalas oleh artis, kan. Tapi jangan sampai kita berharap dengan itu, dengan adanya artis, tapi jangan sampai juga kita tidak mau memberi, ya. Kalaupun mungkin, ya, kalau mungkin orang tersebut menipu kita atau membohongi kita, urusan dia dengan Allah, ya. Ya, kalaupun nggak memberi, jangan sampai kita mengatakan kamu ini pemalas, ya, kamu ini orang rendah, kamu ini orang hina, jangan. Karena khawatir kalau yang datang kepada kita itu malaikat, ngetok pintu misalnya, tok ya, ke rumah, minta-minta. Kita marah-marah, ya, mengatakan kamu ini pemalas, badan kamu masih bagus, masih baik, masih pemuda, ya, masih kuat. Kenapa minta-minta? Jangan sampai, ya. Khawatir itu adalah malaikat, itu kan. Ya. Kita nggak tahu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja melakukan apa yang dikehendaki terhadap manusia. Maka di sini dikatakan di situ, an yabtaliyahum fa ba'asa ilaihim malakan. Allah ingin uji kepada mereka 3 orang dari Bani Israel, yang satu kulitnya belang, yang satu rambutnya botak, ya, kepalanya botak, yang satu lagi wajah buta matanya. Ya. Fa'ata al-abros, akhirnya malaikat itu mendatangi orang yang kulitnya belang, ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, kira-kira kamu mau apa, ya. Kira-kira kamu mau apa, ya. Qala, ya, launun hasanun, aku pengen kulitku menjadi baik, menjadi bagus, ya. Jangan sampai seperti ini, kulitku belang, ya, aku enggak suka. Wajildun hasanun, kulitku, ya, dia memiliki warna yang bagus, yang indah, ya, dan juga kulit yang bagus, ya. Wa yazhaba 'anil ladzi qadariyan nas, dan agar aku terhindar dari penghinaan orang lain, ya. Jadi orang kan mengatakan si kulit belang, gitu kan. Dia jadi kesel, itu kan, dihina oleh orang. Dia pengen, ya, Allah memberikan kepadanya, ya, kulit yang bagus, warna yang bagus, yang indah seperti orang lain, dan agar orang lain tidak melecehkan dia. Maka akhirnya dia diberikan, dikabulkan permintaannya, pamahasahu, ya, pamasahahu fazahaba anhu qadruhu wa u'tiya launan hasanan. Akhirnya Allah hilangkan dia kulit yang tadinya belang, lalu Allah hilangkan juga kotoran-kotoran atau sesuatu yang menjijikan pada dia, dan diberikan warna yang indah, warna yang bagus, ya. Lalu setelah itu, faqala fa ayyul mali ahabbu ilaika, kira-kira kamu mau apa lagi? Kamu mau sesuatu, ya, mau harta atau mau apa, ya? Qala saya mau al-ibil, saya mau unta. Au qala al-baqar, atau ada yang mengatakan bakor, sapi, ya, syakkar rawi, ya, ini berarti ada keraguan, ya, dari rawi apakah Nabi mengatakan ibil atau bakor, ya. Fa'ato nakotan asyara faqala barakallahu fiha, ya. Akhirnya Allah mengabulkan permintaannya, maka Allah berikan kepadanya nakoh, ya, seekor onta betina yang nanti
ya setelah itu bisa tumbuh berkembang. Maka malaikat berkata, barakallahu fiha, semoga Allah memberkahi terhadap dirimu dengan diberikan seekor unta. Selesai ya. Wa yazhaba anni, kemudian malaikat datang kepada orang kedua. Fa'atal aqra, maka malaikat mendatangi kepada orang yang kepalanya botak ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, kira-kira kamu mau apa ya. Faqala sya'run hasanun, aku mau rambut yang panjang, rambut yang indah. Wa yazhabu anni alladhi qad qadarani an-nas, dan agar aku terhindar dari penghinaan orang lain kepadaku. Ya. Kan sering ada orang dikatakan botak-botak gitu kan? Ya, marah dia kan atau kesel dia. Maka dia berharap tidak lagi ada yang menghinakan dia dengan ditumbuhkan kepalanya rambut. Artinya rambut itu memang mahkota ya. Kita memiliki rambut sebenarnya mahkota yang seringkali menjadi bangga kita dengan rambut. Ya, namun juga harus berhati-hati ya. Ya, terutama untuk kalangan wanita, jangan sampai ingin memperlihatkan rambutnya padahal rambut itu bukanlah sekedar mahkota, tapi dia adalah ya aurat yang harus ditutup ya, untuk perempuan khususnya ya, kalau kita nggak apa-apa ya. Pamasahu, akhirnya Allah kabulkan, dihilangkanlah penyakit botaknya, maka wa'ato sya'ron hasanan, diberikan rambut yang indah, rambut yang bagus menjadi mahkotanya. Dan akhirnya ditawarkan lagi, qala fa ayyul mali ahabu ilaika, kira-kira kamu mau apa lagi? Mau harta atau mau apa ya? Maka dia berkata, qala al-baqaru, aku mau seekor ya sapi, ya, seekor kerbau. Fa'utiya baqaratan hamilan. Akhirnya Allah berikan kepadanya ya sapi betina ya yang sedang hamil ya, yang sedang bunting. Wa qala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi kamu ya terhadap hewan yang diberikan. Selesai orang kedua. Maka malaikat datang setelah perintah Allah, fa'ata al-a'ma, datanglah dia kepada orang buta. Faqala ayyu syai'in ahabu ilaika, kamu mau apa ya. Qala an yaruddallahu basari fa ubsiran nasa ya, agar Allah mengembalikan penglihatanku dan aku bisa melihat masyarakat. Maka Allah mengabulkan, pamasahahu faradallahu ilaihi basarahu, Allah kembalikan dia penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabu ilaika, kira-kira kamu mau apa lagi? Qala al-ghanam, aku mau seekor kambing ya. Fa'ato syatan walidan, akhirnya Allah berikan sesuai dengan permintaannya kambing yang betina ya, bisa melahirkan ya. Pantajahadani wa wallada haza, maka akhirnya terus berproduksilah dua orang yang sebelumnya tadi diceritakan ya. Pakana lihada wadin minal ibil ya. Satu orang akhirnya punya lembah ya, di dalamnya ibil, di dalamnya unta. Jadi untanya berkembang biak ya. Dan satu orang lagi yang tadinya kepalanya botak juga memiliki lembah yang di dalamnya terdapat sapi ya. Walihada wadin minal ghanam, dan orang buta pun akhirnya juga berkembang biak memiliki lembah yang berisi kambing-kambing. Nah, akhirnya diuji oleh Allah untuk diperlihatkan apakah ketiga orang ini mau mensyukuri nikmat Allah atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Datanglah malaikat yang tadi sebelumnya memberikan ya tawaran-tawaran, tsumma innahu ata al-abras fi suratihi wa hayatihi. Akhirnya datanglah malaikat dengan gambaran atau dengan bentuk yang sebelumnya diceritakan, faqala rajulun miskin. Ya, maka dia berkata, mohon maaf, tolonglah saya orang miskin ya. Tolong bantu saya gitu kan. Ya, qad in qata'at biya aljibalu fi safari, aku sudah melintasi jalan, gunung-gunung aku lewati tapi enggak ada yang memberi. Tolong berikan saya, bantu saya ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan itu kan tadi. Fala balaghu fil yauma illa billahi summa bika ya. Tidak ada yang memberikan kepada saya pada hari ini kecuali hanya berharap darimu ya. As'aluka billadzi a'taka launal hasan. Aku berharap engkau mau memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu, warna yang bagus ya. Kamu telah diberikan kesembuhan dari warna kulit yang belang ya. Berikanlah kepada saya sebagai rasa syukurmu, wal jiddal hasan wal mala ba'iran abtala'a ya,
bihi fi safari, ya. Ya. Akhirnya ya dia meminta terus, ya engkau telah diberikan ini, diberikan itu, harta yang banyak, ya. Ya, aku bisa nanti melanjutkan perjalanan aku. Namun apa yang dikatakan oleh orang tadi, al-huququ kasiratun. Banyak banget, kan? Hak saya banyak banget, kan? Faqala ya ka'anni a'rifuka. Ya, maka malaikat itu berkata, seakan kayaknya aku pernah kenal kamu deh, gitu kan? Alam takun abrasa ya yakdaruka annasu faqiran fa'ataqallah, ya. Akhirnya si ini ngaku nih malaikat. Kayaknya kita pernah bertemu deh, gitu kan? Kayaknya saya pernah berjumpa dengan kamu. Kamu kan yang dulu warna kulit kamu yang belang, ya. Kamu miskin, kamu dihinakan oleh manusia, ya. Qala innama waristu hadal mal, ya. Kabiron an kabirin. Dia nggak ngaku, ya. Dia mengatakan apa? Aku ini punya harta karena warisan. Orang tuaku mewariskan padaku harta ini dan harta itu. Jadi sombong dia. Ya. Dia nggak ngaku bahwa Allah telah memberikan kepadanya sesuai dengan perkataan yang sebelumnya dilakukan oleh malaikat kepadanya. Faqala in kunta kaziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya, akhirnya ya seperti diancam oleh malaikat, kalau kamu dusta, ya, kalau kamu berbohong, Allah akan kembalikan dirimu seperti sebelumnya. Ya. Akhirnya berjalanlah, ya, malaikat menghindar atau ya, melewati orang yang tadi, yang pertama yang dia sombong dengan harta yang telah dimiliki. Wa ata al-aqra, dia datang kepada orang kedua fi surati wai'atihi. Dia datang kepada orang yang tadi rambutnya tidak ada, ya, tidak punya rambut atau kepalanya botak. Maka dia berkata, faqalahu misla ma qala lihaza. Dia berkata seperti yang tadi dilakukan kepada orang pertama. Warada alaihi misla ma rada haza, dan juga menjawab atau mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang tadi. Jadi orang tadi mengatakan apa? Yang pertama, saya punya harta karena warisan. Saya mendapatkan dari orang tuaku begini, kan? Saya punya harta, nggak ada peran dari yang lain. Dia tidak mengakui akan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah selalu memantau dia, ya. Maka ya orang ya, itu mengatakan dusta sebagaimana yang dilakukan oleh orang pertama. Maka malaikat pun mengancam kepadanya, mengatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, maka kamu akan menjadi seperti yang kamu dapatkan sebelumnya. Nah, ini datang orang ketiga. Wa atal a'ma fi surati hayati. Dia datang kepada orang ketiga. Dia mengatakan rajulun miskin wa ibnu sabilin in qata'at biyal jibalu fi safari. Aku ini orang miskin, aku telah melewati panjang perjalanan, ya, dan tidak ada yang memberikan padaku, ya. Maka fala balagul yauma illa billahi tsumma bika. Tidak ada yang memberikan kepadaku pada sampai hari ini kecuali Allah dan dirimu. Aku berharap dirimu membantu aku. Faqala, ya, dia masih berkata, as'aluka billadzi radda alaika basaraka syatan, ya, ataballagu biha fi safari, ya. Aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu yang telah, ya, memberikan kepadamu penglihatanmu dan juga memberikan kepadamu kambing sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku nanti, ya. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Kata orang yang buta tadi, yang awalnya buta sudah melihat, sebelumnya aku buta, ya. Namun Allah memberikan aku penglihatan kembali. Fakhud masyita. Nah, ini subhanallah, ini orang ketiga nih. Silakan kamu ambil sesuka kamu, ya. Kalau yang pertama kan enggak, ya. Yang kedua enggak. Yang ketiga mengatakan khud masyita. Silakan kamu sesukamu ambil apa yang kamu mau ambil. Wada masyita, ya. Biarkan mana yang kamu tidak mau ambil, ya. Fa wallahi la ajhaduka al-yauma bi syai'in, ya, akhadtahu lillahi azza wa jalla. Aku tidak akan nyesel. Aku tidak akan melarang. Aku tidak akan menghalangi kamu untuk mengambil apapun yang telah Allah berikan kepadaku, ya. Silakan ambil. Aku, ya, rela, ya. Karena Allah, silakan kamu ambil. Maka apa kata malaikat? Amsik malaka, ya. Akhirnya diuji kan oleh malaikat. Dia mengatakan apa? Ya udah, kamu tetap miliki apa yang kamu miliki. Fa innama ubtilu, ya,
ubtulitum, bahwa kamu sebenarnya diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka wasakhitu ala sahibaika. Allah ridho kepadamu dan Allah marah kepada dua sahabatmu sebelumnya. Akhirnya yang pertama dan kedua tadi dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah bahwa di sini Allah senantiasa melihat. Allah senantiasa memantau kira-kira orang yang diberikan kesehatan, orang yang diberikan harta, orang yang diberikan banyak nikmat, apakah dia mau bersyukur kepada Allah? Yang kadang-kala datang ujian itu dengan datangnya orang yang terlihat hina. Ya. Terlihat bagi kita tidak seperti orang yang baik. Ya. Masalahnya adalah bagaimana kita nanti mensikapi. Ya. Bagaimana nanti kita melihat orang tersebut dan menyampaikan sesuatu yang baik atau tidak. Karenanya sekali lagi bahwa di sini memang bagian daripada pelajaran yang penting bahwa Allah telah memberikan harta kepada kita, maka selayaknya kita bersyukur. Dan kalau datang orang yang minta-minta, walaupun mungkin kita curiga dengan dia, tapi janganlah sampai curigaan itu keluar dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang tidak menyenangkan kita keluarkan terhadapnya. Jangan sampai. Khawatir itu adalah ujian dari Allah, datang malaikat dengan berubah seperti manusia yang miskin, yang hina, yang tidak memiliki apa-apa, lalu akhirnya kita mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kisah tentang Bani Israil yang terdapat dalam hadis ini bisa dijadikan pelajaran penting bagi kita, sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan kisah yang pasti benar, ya. Tidak ada yang salah dari kisah ini karena Nabi yang menceritakan, yang meriwayatkan pun Abu Hurairah. Bahkan yang menulis hadis ini atau yang terakhir meriwayatkan adalah muttafaq alaih. Siapa muttafaq alaih itu? Bukhari dan Muslim. Jadi tidak perlu kita sangsikan akan kebenaran hadis ini. Yang intinya adalah agar kita mengambil pelajaran penting tentang kehidupan kita. Semua pasti akan mengalami sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Kadang kita diberikan kenikmatan yang banyak, kadang kekurangan, ya. Kadang dalam kenikmatan yang banyak kita dihadirkan orang yang menurut kita dia meminta dan membuat kita enggan memberi. Apakah kita kenal atau tidak kita kenal, ya. Justru yang kita tidak kenal jangan sampai kita mudah melecehkan, meremehkan dan mengatakan sesuatu yang membuat hatinya sakit, ya. Karena itu boleh jadi hal yang menjadi bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Itu yang pertama hadisnya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Istidraj itu berlaku kepada orang yang tidak beragama Islam dengan orang yang berbuat maksiat. Ya, walaupun dia Muslim tapi maksiat. Ya. Dia nggak pernah sholat, ya, kan ada ya Muslim nggak pernah sholat dan menganggap dengan tidak sholat pun dia bisa mendapatkan kekayaan. Ya. Dengan tidak melaksanakan ibadah puasa pun dia bisa kaya, walaupun dia Muslim. Nah, ketika diberikan kenikmatan itu, itulah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, terus diulur dan diulur, yang akhir setelah itu baru nanti diberikan, ya, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu kan seperti kita main layang-layang, ya. Main layang-layang, diulur, nanti pas saat-saat dikedet, ya. Ditarik gitu kan. Nah, begitu nanti seorang yang tidak beriman, dia terus mendapatkan harta kekayaan. Bahkan kalau kita perhatikan orang yang paling kaya orang kafir, ya. Orang kedua, ketiga, keempat mungkin sampai 100 orang yang tidak beriman, ya. Ada juga mungkin yang beriman tapi nauzubillah, ya. Dia malah, ya, tidak bangga dengan Islamnya atau tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan dalam ajaran Islam, sementara dia merasa bahwa tanpa sholat pun saya bisa kaya. Ya.
tanpa ibadah-ibadah yang ada dalam Islam saya pun bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu seperti dia sedang diulur oleh Allah, ya. Kayak layangan diulur, nanti setelah itu dikedet, ditarik oleh Allah, habis semuanya. Ya. Itu namanya istidraj, ya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Kalau di dunia dihabiskan hartanya, kalau di akhirat dimatikan dia tanpa kesempatan bertobat. Kan gitu, ya. Ya seperti Qarun kan? Qarun diulur, akhirnya tiba-tiba dikedet, dihancurkan semuanya. Fa khasabna bihi wa bidaril arda, ya. Akhirnya kata Allah, kami benamkan dirinya dan hartanya semua, selesai. Enggak ada lagi bekasnya. Kalau sekarang mungkin kita kenal dengan harta karun, ya kan? Itu hartanya Qarun katanya, kan? Yang dulu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu istidraj namanya, ya. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang dikedetnya dia masih hidup, kalau dia muslim, nanti kembali kepada selain istidraj adalah teguran. Kalau dia muslim, ya, ditegur oleh Allah bahwa kamu, ya, walaupun muslim tapi tidak sholat, lalu diberikan harta, saya ambil. Apakah kamu mau bertobat atau tidak? Kalau kamu bertobat berarti itu teguran. Allah tegur dia, Allah sentil dia sehingga dia mau kembali. Tapi kalau enggak juga, malah menjadi orang yang marah kepada Allah, malah dia tidak mau beragama Islam lagi, dia malas lagi, tambah malas lagi, maka istidraj terus. Ya menjadi istidraj lagi, kan? Karena dia tidak mau bertaubat. Kan kalau dalam ujian itu ada 3, ya. Ada ujian, ya artinya ada, ya. Kalau musibah itu bisa ujian, bisa teguran, bisa istidraj tadi. Atau iqab, ya. Kalau ujian adalah orang beriman. Dia rajin beribadah, dia taat kepada Allah. Tapi terus diberikan oleh Allah musibah-musibah. Itu diuji sampai di mana kekuatan dia dalam beriman, ya. Seperti Nabi Ayub kan. Nabi Ayub kan 18 tahun katanya diberikan nikmat. Setelah itu dia diuji, ya. Sampai akhirnya istrinya tinggalkan dia, anaknya meninggal semua, hartanya amblas, bahkan dia berpenyakitan, tidak ada yang mendekati dirinya. Ya. Tadinya istrinya mau bersabar, ya, dan meminta kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub, kamu kan nabi, doa kamu pasti dikabulkan, minta aja kepada Allah agar kamu disembuhkan. Kenapa sih? Gitu. Apa kata Nabi Ayub? Tidak. Aku telah diberikan oleh Allah kenikmatan begitu lama, ya. Boleh jadi inilah ujian dari Allah agar aku diuji sampai di mana kekuatan aku, ya. Akhirnya dia berjalan terus mengikuti sampai pas 18 tahun selesai. Walaupun mungkin ya tidak perlu kita hitung, ya. Diri kita juga demikian, ya. Atau kalau mungkin memang kita harus boleh demikian, enggak apa-apa, ya. Artinya memang ujian itu. Kalau memang tetap kita beriman dan beriman, terus akhirnya Allah uji, lalu tidak bergeser kita dengan keimanan itu. Nah yang kedua, ya mungkin bagi saya, bagi kita kalau mengalami musibah-musibah teguran. Ya. Kenapa? Kita banyak maksiat, ya. Kita banyak salah, kita banyak lalai. Ya. Akhirnya apa yang kita inginkan belum kita capai, kekayaan tidak bisa kita dapatkan. Ya. Akhirnya ini Allah tegur. Sampai di mana teguran Allah kita sadar. Kembalikan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, taati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Nah itu teguran jadinya. Ya. Sementara bagi mereka yang ahlul ma'siyah dari seorang muslim atau orang yang tidak beriman menjadi istidraj, Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepadanya nikmat sampai nanti Allah ambil nikmat itu dengan cara paksa atau dengan cara yang lain. Ya. Ya. Ada di surat Al-An'am, ya kalau nggak salah, ya, ketika suatu negeri ingkar, kufur, ya, akhirnya tetap Allah berikan kenikmatan. Ya, kalau sudah akumulatif semuanya, tidak lagi mau beriman, setelah itu baru dihancurkan semuanya. Ya, Allah Maha berkuasa untuk menghadirkan, ya, sesuatu untuk menghancurkan suatu negeri ketika mereka tidak beriman, ya, dan ketika diberikan terus kenikmatan tapi juga tidak mau beriman, ya sudah selesai. Ya, keinginan Allah pasti akan terjadi. Nah begitu namanya istidraj. Ya. Ada yang lain mungkin? Ya. Ya.
Ya. Ya memang Allah Maha Rahman, Maha Rahim ya. Rahman Allah tidak terbilang, Rahim Allah tidak pilih kasih ya. Gitu kan? Bahwa setiap manusia selalu berada di dalam genggaman Allah ya. Apapun yang dari oleh manusia itu adalah persembahan Allah, pemberian Allah kepada manusia. Sehingga manusia tidak boleh merasa dirinya sudah mendapatkan atas hasil dirinya sendiri. Tidak boleh. Kecuali dia harus merasakan ini pemberian Allah. Dari pemberian Allah ini ada hak orang lain yang harus saya beri. Ya. Dalam ungkapan dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Ya. Ya. Berkasih sayanglah, berdermalah kepada orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan berkasih sayang dan berderma kepadamu. Ya. Atau makhluk Allah yang ada di langit akan berderma kepadamu. Menyayangimu gitu kan. Ya. Man la yarham la yurham ya. Dalam hadis lain dikatakan barang siapa tidak memiliki kedermawanan Allah tidak akan berikan kepada dia. Artinya kalau misalkan dia memiliki sifat kedermawanan syukurilah. Terus berikan, lakukan apa yang bisa dilakukan dalam kedermawanannya. Hatinya juga yaitu bagian daripada Allah memberikan kepadanya kemuliaan ya. Jangan sampai satu saat dia ya menarik sifat dermawanannya untuk menjadi bakhil. Ya. Jangan sampai ya. Karena hakikatnya itu adalah pemberian Allah yang tidak dirasakan atau mungkin yang tidak secara langsung Allah berikan untuk selalu memberi ya. Walaupun mungkin miskin, walaupun mungkin dia masih membutuhkan akan hal tersebut ya. Berilah ya, berdermawanlah ya. Ya tentunya juga berdermawan itu bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ya tenaganya, fisiknya, pikirannya ya. Dan lain-lain ya, sedekah yang kata Nabi bukan hanya dengan harta. Mungkin itu ya. Iya. Ah. 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 Tidak. Jadi gini, sesuatu yang baik pasti pemberian Allah, sesuatu yang buruk adalah keinginan manusia. Iya. Ya. Di antara sifat yang mencelakakan manusia adalah hawan muttaba. Sifat yang dapat mencelakakan manusia itu adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Nah, bakhil itu adalah hawa nafsu. Dia berusaha untuk menahan hartanya, merasa hartanya itu hasil jeripayahnya sendiri, enak-enakan orang meminta kepadanya. Dia nggak merasa bahwa itu semua pemberian Allah. Nah hakikatnya adalah bahwa semua kebaikan, semua sesuatu yang diridhoi Allah itu milik Allah dan pemberian Allah. Ya. Kita sebagai muslim, ini pemberian Allah. Kita bisa sholat, ini adalah kehendak Allah. Allah giring kita untuk menjadi orang yang ahlul ibadah. Tapi ketika kita tidak mau sholat, itu bukan pemberian Allah. Itu diri sendiri mengikuti hawa nafsu. Yang saya katakan bahwa setan itu datang dari 4 arah kan. Bukan saya yang katakan, Allah gitu kan. Ya, dalam surat Al-A'raf kan dikatakan la'atiyannahum min baini aidihim. Setan itu sampai bersumpah ya. Setan sumpah di hadapan Allah, saya akan datangi manusia dari hadapannya. Ya. Tsumma wa min khalfihim, kemudian aku datang dari belakangnya. Wa an aimanihim, dari sisi kanannya ya. Wa an syama'ilihim, dari kirinya ya. 4 arah coba. Yang enggak dari bawah, dari atas enggak. Ya. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya apa? Setan datang dari hadapannya itu membuat kita selalu ingin dunia. Ya. Kejar dunia. Udahlah dunia aja, nggak usah pikirkan akhirat. Gitu. Terus kita akhirnya mengejar dunia kan? Banyak begitu. Terbuai dengan dunia dihias, dunia dijadikan indah. La uzayyinanna, kalau dalam bahasa lain, ya aku hiasi dunia kepada dia. Lalu bagaimana dengan belakang? Aku buat dia menunda-nunda dalam melaksanakan ibadah. Nanti ajalah masih muda. Nanti ajalah kalau sudah tua baru saya sholat. Ya. Nanti ajalah kalau sudah tidak punya pekerjaan. Ya. Nanti ajalah kalau udah nggak sibuk. Ya. Terus begitu ditunda-tunda. Itu dari belakang ya. Orang belakang kan selalu menunda-nunda. Ya. Orang yang belakang itu selalu orang yang terlambat. Gitu kan. Nah bagaimana dengan kanan? Nah kanan ini adalah bahwa orang itu akan dibuat berat untuk berbuat baik.
Ya tadi, jadi bakhil kan. Kalau saya infak, uang saya berkurang nih. Jangan gitu kan. Itu kalau nggak terasa kita, ya bahwa kita dibisiki oleh setan untuk berat dalam berbuat baik. Ya. Mau membuat sesuatu, kayaknya nggak bisa lah. Banyak alasannya itu kan. Ya. Nah bagaimana dengan kiri? Kiri ini kita dibuat ringan, dibuat mudah, dibuat gampang berbuat jahat. Ya. Misalkan paling gampang kita ya, sekarang ini kita berbuat jahat banyak sekali ya. Paling tidak mata yang berzina kan. Ya, tiba-tiba ya lihat handphone ada iklan yang tidak baik kan. Ya, sebentar doang ya. Kan gitu. Ikan ya, yang suka main ya kita semua hampir semua punya HP kan. HP-nya juga Android kan, HP-nya juga yang ya connect dengan internet kan. Banyak sekali kan. Ya. Nah, ini dibegitukan oleh setan kan. Jadi 4 arah gitu kita didatangi. Gimana kita? Apakah kita bisa berhindar? Ya, bisa kalau kita berusaha untuk minta kepada Allah ya, untuk tidak diharikan setan kepada kita. Ya, makanya kita agar selalu minta petunjuk kepada Allah dan ini kita selalu baca di setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya, istiqomah di jalan kebenaran. Jangan sampai mengikuti setan, mengikuti hawa nafsu. Jadi di antara ciri orang yang akan celaka adalah hawan muttaba. Ya. Orang yang selalu mengikuti, menuruti hawa nafsu. Ya tentunya hawa nafsu tidak bisa kita hindari. Tapi kalau kita kuasai dia, kita kendalikan dia, kita akan selamat. Makanya kenapa kita nanti bisa lebih mulia dari malaikat? Karena kita mengendalikan hawa nafsu. Malaikat wajar mulia karena tidak punya hawa nafsu. Ya. Gak ada kita lihat, kita dengar malaikat nikah. Ya. Gak ada kita lihat malaikat minum khamr, gak ada. Karena gak punya hawa nafsunya dia. Ya, malaikat yang diciptakan dari awal sujud, ya sujud terus. Ya. Tasbih terus. Sementara kita, ya yazidu wa yankus iman kita yang telah Allah berikan iman, kita kadang naik, kadang turun. Tapi kalau kita berhasil menguasai hawa nafsu, insya Allah akan lebih mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding malaikat. Karena kita berhasil mengendalikan hawa nafsu. Tapi itu memang berat, ya. Berat sekali. Butuh ya tenaga, butuh fisik, butuh kekuatan. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, ya silakan Pak. Nah. Ya. Nah, kenapa? Karena kita cuma doa doang, tapi tidak berusaha. Iya kan? Kita minta kepada Allah, tapi nggak berusaha untuk menghindar dari perbuatan buruk, dari lingkungan yang tidak baik. Ya. Jadi ada doa, ada usaha, ya kan? Doa kita lakukan, kita minta, usaha kita terus lakukan. Kan tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta kepada Allah agar dijadikan jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang berikan nikmat. Tapi kita nggak datangin orang mereka, orang soleh, kan? Orang-orang baik, kita jadikan teman. Ya. Sementara kita berteman, kita berada di lingkungan yang buruk, kita bertahan di situ. Akhirnya ya, kita bisa terkabul nggak doanya? Ya. Mungkin ya sedikit sekali terkabulnya, atau mungkin tidak terrealisasi apa yang kita minta. Ya. Makanya usaha. Ya. Ya. Doa itu adalah permintaan, tapi usaha pun harus kita lakukan. Bukan sekedar minta, ya. Kita minta rezeki, ya Allah berikan rezeki kepadaku, tapi nggak kerja. Ya, itu kan pernah diomelin ya sama Umar bin Khattab kan, ada 2 orang duduk di masjid. Dari pagi sampai sore duduk di situ. Ditanya, "Kamu ngapain?" "Saya berdoa." "Minta apa?" "Minta uang, minta rezeki kepada Allah." "Dapat nggak?" "Nggak dapat." Ya. "Ya nggak dapat," kata Umar, "kamu nggak kerja." Ya. Doa, silakan doa, minta kepada Allah. Setelah itu keluar kerja. Ya. Minta kepada Allah adalah penting, tapi bekerja pun juga sangat penting ya, untuk mendapatkan rezeki. Kalau nggak dapat, ya Allah yang menentukan, ya, atau belum dapat misalkan, mungkin belum maksimal dalam meminta.
Ya seperti itu ya. Ada yang lain? Cukup kali ya? Sudah masuk Isya? Baik, jika tidak ada, terima kasih. Ya, ini baru satu hadis lagi ya kita dapatkan, hadis yang panjang, tapi sangat bermanfaat sekali untuk kita insyaallah. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.